Halo guys, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Kali ini guys, kita akan ngebahas film yang diangkat dari kisah nyata lagi ya. Sesuai dengan judulnya yang sudah kalian baca. Cerita kali ini tentang perjuangan militan atau pasukan Muslim Aljazair dalam membantu pembebasan Perancis dari jajahan Jerman. Ya bener Win, mereka bersama tentara Perancis melawan musuh yang sama, berkorban hingga titik darah penghabisan. Semua itu dilakukan demi kesetaraan ras dan juga keadilan. Tapi sayang sekali guys, pengorbanan mereka dilupakan dan tidak dihargai. Gimana nasib mereka semua? Ya udah guys, daripada penasaran, ini dia alur cerita film Day of Glory 2006. Cerita ini dibuka dengan latar sebuah desa kecil di Aljazair pada tahun 1943, di mana seorang tetua sedang mengumpulkan para pemuda dari tempat tersebut untuk direkrut menjadi pasukan yang akan membantu Prancis melawan penjajahan Nazi. Salah satu pemuda yang ingin ikut adalah Said. Ia ini seorang pemuda biasa yang bahkan membaca dan menulis saja tidak bisa. Namun ia punya keinginan kuat untuk merubah hidupnya. Awalnya ia sempat mendapat tentangan dari sang ibu karena trauma mengingat kakeknya yang turun dalam peperangan hingga sekarang tak pernah kembali lagi. Namun Said berusaha meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Dan semua ini juga dilakukan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan sangat sedih, akhirnya sang ibu pun memberikan doa untuk Said. Berpindah ke Maroko, seorang kakak beradik bernama Yasir dan Larbi juga turut andil dalam membantu peperangan. Sama halnya seperti Said guys, mereka juga berharap dengan ikut perang ini bisa membuat hidupnya lebih baik, terutama Yasir yang ingin sekali menikahkan adiknya. Sementara itu di kota Stip Aljazair, kelompok indigenes atau tentara pribumi asal Afrika dilakukan tes secara berkala, yaitu setiap orang yang mampu membaca dan menulis melakukan ujian basis militer. Setelah semua ujian dilakukan dan kelompok juga telah terbagi, mereka pun langsung berangkat menuju perbatasan Italia-Prancis. Sesampainya di tempat yang ditentukan, Sersan Martinez selaku komandan di sana langsung memilih Abdul Qadir sebagai Kopral Resimen Infanteri Aljazair ke-7. Selain itu guys, beliau juga memilih prajurit Misaul sebagai penembak jitu atau sniper karena tembakannya yang cekatan dan tepat sasaran. Mengingat bawahan dari Abdul ini adalah orang yang buta akan peperangan, saya pun hampir saja membunuh mereka semua karena ia salah menarik pin granat yang diberikan Martinez. Ya untung saja guys, seorang sersan di sana dengan sigap melempar granat tersebut sejauh mungkin. Sore harinya Martinez menemui Kopral Abdul dan Kopral Lerox untuk memberi perintah penyerangan yang akan dilakukan besok hari, di mana tugas dari resimen Abdul akan berada di garis depan, sedangkan untuk Lerox berserta bawahannya akan melakukan backup di bagian belakang. Sebelum peperangan terjadi di keesokan hari, prajurit yang ada di sana beribadah dengan hikmat guys, berharap dan berdoa agar pasukan relawan Perancis memperoleh kemenangan. Hari pun berganti dan mereka pun mulai menyerang bukit yang dikuasai oleh Jerman. Mereka semua mendaki perlahan dengan persenjataan yang telah disiapkan. Sementara di atas bukit, tentara Jerman juga telah siap bertempur dan menyerang mereka dengan beringas. Tembakan demi tembakan serta mortir juga diluncurkan. Satu persatu prajurit pun mulai berguguran. Semua itu tentu saja karena posisi mereka yang ada di bawah, dan Jerman bisa dengan mudah menembaki mereka dari atas sana. Tak sedikit dari mereka memilih bersembunyi dan takut dengan semua peluru dan ledakan yang tanpa henti-hentinya menghujani ke arah mereka. Setelah posisi utama penyerangan Jerman bisa diketahui, seorang kolonel Prancis yang mengawasi dari kejauhan pun akhirnya melakukan serangan bantuan dengan menggunakan artileri jarak jauh, hingga pari pertahanan Jerman kewalahan. Serangan bantuan itu ternyata berhasil membuat Jerman terdesak. Begitu pasukan penyerang sampai, mereka pun langsung menembaki semua Jerman yang berusaha kabur. Tak lama kemudian bendera Perancis dikibarkan, yang menandakan mereka telah berhasil merebut wilayah tersebut dari tangan Nazi Jerman. Setelah itu mereka pun mengevakuasi para pasukan yang gugur dan terluka, terutama prajurit Muslim yang sejatinya berada di garis depan. Di sela-sela itu ada seorang jurnalis yang sedang mengabadikan momen kemenangan tersebut untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia bahwa kini Perancis telah menang. Beberapa hari kemudian sebuah kapal mengangkut seluruh prajurit untuk kembali ke Perancis. Di sini Said menemui Sersan Martinez untuk berterima kasih karena ia sempat menyelamatkan nyawanya pada suatu insiden. Di sini Sersan Martinez pun menyarankan agar Said menjadi asistennya, menggantikan asisten lamanya yang gugur dalam peperangan kemarin. Dan di acara makan bersama, rupanya perlakuan tidak adil mulai terasa oleh salah satu indigenes berkulit hitam yang tidak boleh mendapatkan jatah tomat. Tukang masak di sana mengatakan kalau tomat hanya untuk prajurit asal Prancis saja.
Kopral Abdul Qadir yang memang sangat tegas terhadap sikap diskriminasi pun protes kepada Sersan Martinez. Ia mengambil sekeranjang tomat itu dan meletakkannya ke bawah, kemudian menginjak-injaknya agar semua orang tidak mendapatkannya. Martinez pun lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Dures. Dan setelahnya Abdul kembali mengutarakan protesnya kalau Indigines sama saja dengan prajurit-prajurit Prancis lainnya, melawan musuh yang sama dan sama-sama diserang oleh Jerman tanpa dibeda-bedakan. Akhirnya kapten pun memerintahkan untuk membagikan makanan secara adil kepada semua prajurit. Tepat di bulan Agustus di kota Marseille, Prancis, mereka tiba dan disambut meriah sebagai pahlawan. Mereka semua bersorak menyambut dengan segala iring-iringan dan sukacita. Di sana, Mesaoud pun bertemu dan jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan seorang wanita bernama Irene. Sementara Said di depan wanita-wanita cantik sibuk bercerita tentang situasi medan perang sekaligus keberhasilannya melawan Jerman. Di waktu luangnya, Abdul terlihat mempelajari dasar-dasar militer dari buku panduan. Ia membaca kalau ternyata tiap-tiap tentara seharusnya mengikuti kursus membaca dan menulis. Sedangkan kenyataannya semua tentara Afrika tidak ada yang bisa. Mendengar sindiran itu, Sersan Martinez pun langsung bertanya kepada Said. Namun Said yang memang polos hanya mengungkapkan kalau semua sudah terlambat. Dan ia juga terlihat bingung apa yang harus ia baca nantinya. Dan peperangan ternyata masih berlanjut. Tak lama setelah hari itu, mereka pun kembali ditugaskan untuk bertempur di daerah lain. Dan saat akan berpisah guys, Mesaoud pun berjanji kepada Irene kalau dirinya akan segera kembali setelah peperangan usai. Pada bulan Oktober di lembah Roneta, mereka semua sedang berjalan menuju camp dan banyak membahas tentang kehidupan mereka. Termasuk impian Mesaoud yang ingin menikahi seorang wanita dan memiliki sebuah keluarga. Dan tiba-tiba saja guys, Martinez datang menemui Said dan mengajaknya untuk menumpang di mobilnya. Dan karena hal itulah, teman-temannya yang lain mengejeknya sebagai kekasih Martinez dan dijuluki sebagai Aisyah. Saat tiba di camp militer, Mesaoud pun kembali iseng-iseng nih mengolok Said yang mau-maunya menjadi pelayan Martinez. Said yang seorang pendiam pun tiba-tiba saja mendorong Mesaoud dan menodongkan pisau ke lehernya. Kali ini Said benar-benar tersinggung dengan perlakuan semua orang yang menganggapnya remeh. Namun untung saja guys, Kopral Abdul Qadir datang melayan mereka dan menenangkan Said. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan tepat di bulan November, mereka tiba di Gunung Vosges. Saat belum turun ke medan perang, sang kolonel pun memberikan nasihat motivasi kepada mereka agar mereka tetap semangat. Setelah itu, dimulailah kembali perjuangan mereka. Di tengah hutan, mereka dihujani peluru serta ranjau darat yang berada di sekitar. Dan pertempuran pun pecah saat itu juga. Singkat cerita, mereka lagi-lagi berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian mereka beristirahat sambil memposisikan diri untuk mengamankan wilayah serta mempertahankan parit pertahanan. Di sana, Mesaoud pun bercerita kepada Lerox ternyata pacarnya Irene yang tak pernah membalas surat-surat yang ia kirimkan. Mesaoud pun cemas kalau ternyata Irene telah mengkhianatinya. Sebagai teman yang baik, Lerox pun hanya menyarankan untuk tetap semangat dan menjaga diri agar ia bisa segera kembali menemui Irene. Dan rupanya bukan Irene lah yang tak membalas. Semua itu karena pihak Perancis yang tak pernah menyampaikan surat-surat dari Mesaoud. Mengingat musim dingin akan tiba, Martinez pun menemui sang kapten dan mengutarakan kekecewaannya. Menurutnya tak adil kalau tentara Perancis dipulangkan, sementara tentara bawahannya dibiarkan untuk tetap tinggal. Apalagi setelah berjuang mati-matian dan tak ada satupun dari tentara Afrika yang diberi penghargaan atau dinaikkan pangkatnya. Walaupun Martinez kadang mempunyai sikap yang bertentangan dengan Abdul, tapi di sini ia pun membela Abdul dan menyarankan agar ia dinaikkan jabatannya. Tapi sayangnya guys, si kapten tak terlalu peduli dan ia pun hanya menyarankan agar pasukan Afrika terus berjuang dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena tak biasa dengan musim dingin, mereka pun tampak kewalahan dengan kondisi cuaca saat itu. Bahkan Yasir pun terlihat menghangatkan adiknya Larbi yang tak tahan berlama-lama di tempat yang dingin tanpa perlindungan. Di tengah keputusasaan itu, Martinez dan Abdul yang sedang melakukan patroli tiba-tiba mendapatkan selebaran propaganda dari Jerman. Di selebaran itu tertulis kalau Jerman memberikan kebebasan bagi siapa saja dari militan Islam yang mau menyerah. Tapi Abdul di sini tak menghiraukan hal itu dan tetap pada pendiriannya untuk melawan Jerman. Karena tujuannya bukan hanya menuntaskan penjajahan, tetapi juga kesetaraan terhadap rasnya. Tugas penjagaan di hutan pun berakhir dan mereka kembali melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Setibanya di sana mereka pun disambut warga Perancis, diberi makanan dan juga pakaian ganti dari para tentara yang sudah meninggal. Di sini juga Martinez mendapat promosi menjadi sersan mayor dan Kopral Lerox menjadi sersan. Dan sayangnya guys, Perancis melupakan Kopral Abdul Qadir, padahal ia juga sama-sama berjuang mati-matian selama ini.
Malam harinya Martinez memanggil Said. Di sana ia dijamu dengan whisky dan mencoba cerutu. Karena belum pernah mencoba hidangan mewah sebelumnya, Said pun terlihat tak terbiasa. Martinez di sini mengungkapkan kalau ia senang dan menyukai Said karena ketulusannya. Dan Said sendiri mengatakan kalau ternyata mereka berdua adalah orang yang sebangsa, sama-sama orang Arab. Karena Said tak sengaja melihat foto Martinez dan ibunya yang ternyata seorang Tunisia, ungkapan tersebut justru menyinggung Martinez. Ia pun tak terima kalau ada yang tahu bahwa ia adalah bangsa Arab. Dan juga sebelum mengusir Said, ia mengancam agar tak menceritakan hal itu kepada orang lain. Di malam itu, para tentara Prancis membuat pertunjukan seni untuk hiburan. Namun, baru juga setengah jalan. Para indigene satu persatu mulai keluar karena mereka merasa tak nyaman dengan hiburan yang ditunjukkan. Mereka bersama Abdul Qadir menuntut hak kesetaraan agar tak dibeda-bedakan dengan tentara Prancis lainnya. Martinez yang mendengar kegaduhan itu pun keluar untuk menenangkan mereka. Namun Abdul tak mau dengar, apalagi melihat Martinez seperti yang membela Prancis. Dan akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindarkan, yang membuat Abdul ditahan sementara. Dan ternyata Mesut pun juga ditangkap karena mencoba kabur ke Marseille untuk menemui pacarnya Irene. Di sisi lain nih guys, Irene pun sama mencemaskan Mesut yang tak kunjung mengirim surat balasan. Saat mengadukan keluhannya di pusat, tetap saja mereka pun tidak menyampaikan tentang surat-surat tersebut dan hanya berkata akan memberitahunya jika mendapatkan informasi baru dari Mesut. Karena ada penyerangan di pangkalan militer Alsace, kolonel di sana pun langsung mencari pasukan sukarela yang akan pergi lebih dulu untuk memberi bantuan dan mengirimkan amunisi. Abdul Qadir yang sebelumnya ditegur akibat perkelahian malam itu langsung mengajukan diri dengan sukarela. Melihat keberaniannya, si kolonel ini pun berjanji jika misi ini berhasil maka ia akan memberikan penghargaan dan akan dikenang masyarakat Prancis. Pasukan infanteri Aljazair ke-7 itu pun turun ke daerah perang, dipimpin langsung oleh Kapten Durius. Dan saat mereka baru setengah jalan melewati hutan kering, tiba-tiba saja ranjau tersebut membuat Kapten Durius terbunuh, termasuk 4 orang lainnya yang salah satunya adalah Larbi. Yasir pun tentu sangat merasa terpukul dan begitu sedih meratapinya. Kini adiknya telah terbujur kaku di hadapannya. Sementara Martinez pun menyadari bahwa dirinya yang tak mampu memimpin lagi, dan ia pun langsung menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Abdul. Di sini perdebatan pun mulai terjadi. Abdul yang memilih untuk tetap maju sedangkan sisanya memilih untuk mundur. Namun Abdul menjelaskan kalau semua ini harus mereka hadapi bersama-sama agar mereka tak lagi diremehkan oleh Prancis. Dan akhirnya setelah diyakinkan, mereka semua yang tersisa yaitu Said, Mesut, Yasir, dan Martinez pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat yang dituju, mereka pun langsung dihadapkan pada pemandangan yang cukup mengerikan. Di sana banyak sekali mayat tentara Prancis yang telah gugur bertebaran di mana-mana. Setelah Martinez dilawat oleh salah satu warga, Abdul pun kembali melapor kalau ia dan sisanya akan melakukan penjagaan, serta membereskan mayat-mayat yang ada di jalanan. Hari pun berlalu, dan mereka pun tetap berjaga walaupun rasa takut selalu menghantui mereka setiap saat. Siang hari itu yang mereka takutkan pun terjadi, karena di ujung sana terlihat beberapa tentara Jerman mulai berdatangan. Dari setiap titik dengan 4 orang yang tersisa, mereka pun mulai bergantian melakukan serangan. Kelompok pertama Jerman itu pun dengan mudah mereka pojokkan. Tapi ternyata pasukan susulan kembali datang. Dan kali ini langsung menyerang pos pertahanan Mesut dengan basokannya. Melihat pos depan hancur, Abdul langsung bergegas mundur. Begitupun dengan Said yang ikut mundur untuk menuju pertahanan selanjutnya. Dengan bantuan Yasir sebagai pengalihan, Said pun berniat membawa Martinez yang sekarang berada di rumah warga. Namun sayang sekali guys, saat ia masuk ke sana, tiba-tiba saja dari sisi lain Jerman kembali menembakkan basokannya, yang tentu saja membuat Said serta Martinez pun gugur di sana. Kini yang tersisa tinggal Abdul Qadir dan Yasir. Mereka pun berusaha bertahan dan mundur secepat mungkin untuk menghindari serangan yang datang. Saat mereka berlari untuk kabur, sayangnya mereka terkejar, dan Yasir pun harus tertembak. Selanjutnya hampir saja Abdul terpojok, dan untungnya saat itu juga datanglah pasukan bantuan. Andai saja mereka datang sejam lebih awal, mungkin saja teman-teman Abdul masih bisa selamat. 60 tahun kemudian di Alsace, kota itu semakin berkembang dengan kemajuan teknologi dan pola pikir masyarakatnya. Mereka semua pun telah hidup berdampingan dengan masyarakat negara sekutu dan mendapatkan kesetaraan keadilan yang sama. Kopral Abdul Qadir yang kini sudah renta terlihat sedang mendatangi makam teman-teman seperjuangannya, mengingat segala kebersamaan mereka dalam berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan juga Abdul masih merasa kesedihan
Akibat keadilan yang sempat diperjuangkannya yang ternyata belum juga menuai hasil hingga sekarang. Pada tahun 1959, hukum telah disahkan untuk membekukan dana pensiunan veteran perang. Dan pada tahun 2002, setelah sidang yang tak ada habisnya, pemerintahan Prancis diperintahkan Eropa untuk membayar semua pensiunan secara penuh. Tapi sayangnya guys, pemerintahan Prancis tetap menolak membayar. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini banyak guys. Kita semua adalah manusia dengan kedudukan yang sama di mata Tuhan. Sama-sama sebagai derajat manusia terhormat, walau dengan segala kekurangan, perbedaan ras, bahkan kepercayaan. Ya bener Win, gak ada hak buat manusia untuk saling membeda-bedakan manusia lain. Karena kita ini sama-sama diciptakan oleh Tuhan tanpa bisa memilih apapun. Ya bener bang, keadaan itu milik semua umat manusia guys. Karena sesungguhnya tugas kita itu untuk memanusiakan seorang manusia. Semoga kedepannya orang-orang akan lebih terbuka mata hatinya guys, untuk memandang sama semua manusia dengan beragam perbedaannya. Oke guys, semoga kalian suka sama videonya dan tungguin konten dari kami selanjutnya. And see you next time. Dadah.